Seperti itulah, suaranya melengking lah. Ya, sepertinya maralatan langit kalau kata bahasa itu. Ibunya ketakutan anaknya. Jadi pasiennya itu teriak sekencang-kencangnya, sekuat naga, sehingga mulut itu membuka, pemirsa, sampai sebesar kepala bayi. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa subscribe. Jika tidak subscribe, maka kalian akan tahu akibatnya. Malam ini, tim Lorong Misteri akan memberikan 1001 kisah misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri di 1001 kisah bersama Lorong Misteri. Oke pemirsa, malam ini di sini kita malam, tapi nanti tayangnya kita jam 3 sore. Di malam ini masih bersama narasumber kita, mama saya sendiri. Assalamualaikum, Ma. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat semua. Amin. Jadi pemirsa, masih sama dengan yang kemarin. Jadi cerita kali ini kisah dari seorang pasien. Nah, pasien ini merupakan salah satu karyawan dari salah satu retail atau minimarket yang cukup besar di Indonesia, terkenal. Jadi saya waktu itu usia kurang lebih 7 tahun. 7 tahun pasiennya itu datang ke rumah dan bilang kalau dia itu merasa badannya kayak ada yang ngikutin gitu ya, ada yang nggak nyaman lah pokoknya. Nyata setelah ditelusuri dia terkena santet atau guna-guna, pemirsa. Nah, cerita lebih lanjutnya nanti akan diceritakan lagi langsung oleh mama sendiri. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Selamat malam kepada seluruh pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan pada malam hari ini. Semoga keberkahan dan kesejahteraan untuk kalian semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada siang itu ya, siang. Iya, dia datang siang ya. Siang. Siang itu pasien diantar oleh orang tuanya. Awalnya kita juga tidak tahu kalau si pasien itu terkena sakit goib ya, penyakit goib. Awalnya bicara bahwa kebetulan beliau itu kedudukannya sudah bagus lah, Pak, itu kalau bagian itu. Di toko atau di mana? Tapi kepala toko itu disebutnya apa? Oh, dia cos. Oh, nggak tahu Cos, ya. Kepala toko. Cos belah gitu. Pada saat itu kedudukannya sudah sangat bagus dan memiliki anak buah yang udah lumayan banyak. Niatnya beliau itu datang ingin bertanya ke mama, Mah, saya sebagai kepala bagian ingin mengetahui kenapa setiap hari itu barang hilang, Bang. Jadi barangnya hilang itu seperti ya pokoknya kan namanya minimarket lah, macam-macam tuh hilang. Dia megang satu toko atau banyak toko? Ya pokoknya di daerah Lampung dia megang berapa 3 toko ya. Oh, berarti dia sebutnya Korwil ya. Koordinator wilayah. Iya. Jadi di satu toko itu kalau pada saat beliau kontrol itu barangnya hilang. Sampai ditelusuri sampai itu, bahkan sampai beliaunya yang mendapatkan satu denda ya, apa itu? NBH ya. Barang hilang ya. Beliau suruh bayar dan berikut dengan anak buahnya. Akhirnya bergotong royong membayar. Jadi berjalan ini saking bosan kali ya, dia itu sampai bangkrut, gajinya sampai nerima cuma gitu sedikit ya. Akhirnya datang dari Lampung, diantar orang tuanya datang ke rumah. Ya, saya juga nggak paham tuh dia tahu dari mana gitu datang ke rumah. Mungkin dari suara ke suara atau dari orang lain. Mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Datang ke rumah bertanya, ingin mengetahui barang ini, awalnya gitu ya. Barang ini
dimaling manusia atau siapakah yang memalingnya gitu. Tadinya awalnya aneh sampai dikasih fotonya masing-masing. Ini anak buah saya ini yang masuk ini. Coba yang mana orang yang maling? Loh, saya bilang saya nggak tahu, saya bilang gitu. Coba saya minta tolong bagaimana ini jalannya dan bagaimana ini cara penyelesaiannya. Baik, saya bantu. Dikerjakan. Setengah jam kemudian baru dikatakan bahwa barang itu bukan dimaling oleh manusia, tetapi diumpetin oleh makhluk goib. Diumpetin makhluk goib. Saya cuma bilang pada saat itu tunggu selama 3 hari kamu pulang dan 3 hari kemudian kamu kasih kabar saya apa terjadi apa. Setelah itu tiba-tiba Setelah laki-laki 3 hari? Enggak, belum masih, pulang. Itu masih ada di rumah. masih duduk di situ saat itu juga. Cuman mama ngomong pokoknya 3 hari kamu kasih kabar saya, telepon saya ya. Terus dia itu kenapa tiba-tiba langsung seperti marah ke saya itu, ke mama itu. Tadinya dia lagi ketawa bercanda gitu. Iya ya mah ya iya gitu. Tiba-tiba kenapa dia melotot menggeram, langsung seperti ingin mencengkram, gitu. Hah? Pengen cengkram mama. Iya, pengen ngencengkram mama. Iya kan mama siap-siap aja nih anak kenapa tadi ketawa gitu, kaget juga. anak muda ya nih ya, masih laki-laki. Iya, Laki-laki anak muda. Laki-laki. Oke, kisaran Masih- umur 25 tahun. Belum ya? Masih anak-anak lah 21-an lah pada saat itu. Satu udah megang. Korwil jadi korwil. Kebetulan kakak-kakak beliau itu memang bagian atasannya, jadi langsung enak mungkin ya. Pada saat itu anak itu tiba-tiba kenapa marah, matanya melototin mama, merah seperti ingin loncat ke mama. Ada apa? Ibunya kaget. Ini anak saya kenapa anak saya gitu. Tapi mama udah siap, mama duduk udah siap, udah takut anak itu mau itu, udah siap aja kalau memang mau berantem ya berantem gitu ya. Soalnya dia seperti mencengkram ya, kayak macan ya. Dan pada saat itu anak-anak mama masih pada kecil-kecil, gak ada yang bisa bantu mama ya. Mama udah siap aja. Waduh, rasanya kalau berantem nih bisa bagaimana ini. Pada saat dia mau mencengkram, dia mau loncat, memang kebetulan duduknya ya di sofa, dia di sana, saya di sini gitu. Dia tiba-tiba loncat gitu ya tinggal ditabok aja. Dipegang kepalanya, langsung dipegang kepalanya. Tapi sambil dia masih dibilang sama mama, sadar ini mama ini. Terus kata mamanya ini manggil ya, namanya mama lupa lah pada saat itu siapa sih namanya, lupa lah. Duduk. Mama bentak tuh suruh duduk, tapi ya manut, alhamdulillahnya manut, duduk lah dia. Dipegang kepalanya. Pada saat itu didoakan, dibersihkan, dioperasi badannya. Kenapa ini anak bisa begini? Mungkin setannya mungkin kenapa lu tahu gitu mungkin ya, mungkin pada Berontak saat itu setannya. berontak jadi marah gitu. Langsung dia mau menghantam mama pegang kepalanya, didoakan. Setelah pegang kepalanya, pegang dadanya itu ya bang, mulutnya itu bang Hadi sebesar Terbuka. bola ya. Sebesar, Bang Heri ingat ya? kepala bayi. Bang Heri di samping ya. Iya. Pada saat itu menyaksikan Terbuka. ya. Kayak ular ya, kebuka mulut itu. Mulutnya itu yang mulut kecil seperti ini kenapa bisa sebesar Teriak. bola? Sambil Heran teriak ya, Sambil dia teriak seperti ada yang sesuatu keluar ya bang ya. Seperti ada yang keluar. Seperti itulah. Suaranya melengking lah. Iya. Ya sepertinya maralatan langit kalau kata bahasa itu. Ibunya ketakutan anaknya. Jadi seperti pasiennya itu itu teriak sekencang-kencangnya, sekuat naga, Mm-mm. sehingga mulut itu membuka pemirsa, sampai sebesar kepala kaki. bayi. Bola kaki ya. Kepala bayi. Kepala bayi. Oh, kepala bayi. Besar kepala bayi nih, ngebuka mulutnya itu, teriak-teriak. Jadi segini ya. Iya. Seperti Saya itu kali ya, bolham. Kayak itu apa ya, lampu kembang. Enggak segede gini, kepala aja nggak segede gitu. dia segede kepala dede saya dia. Iya, kepala bayi lah. Ya pokoknya seperti itu, seperti ada sesuatu yang keluar ya bang ya. Sambil teriak dia kan. Pada saat Sambil menggeram. itu sambil menggeram, sambil teriak, pokoknya sampai dia matanya keluar air mata, sampai mulutnya keluar air ya bang, hidungnya keluar. Kaki tangannya dipegangin sama keluarganya seperti orang gila aja itu. Iya, ya bang ya. Dia sepertinya udah kayak orang kesetanan ya bang ya pada saat itu ya. Ya mama sih nggak takut, cuman sedikit deg-degan gitu. Karena memang pada saat itu
anak-anak memang belum ada besar-besar ya. Dan memang kita cuma sendiri pada saat itu. Artinya tidak ada yang mendampingi, memang kita tidak pernah didampingi ya Bang ya. Apa setelah selesai gitu diobatin begitu, ya alhamdulillah. Selang beberapa menit ya, ada setengah jam ya Bang. Selang setengah jam. Ya, benar. setengah jam bisa mereda, sembuh, Tenang, bisa lagi minum air. berbicara, bisa ngobrol lagi, bisa ya, bisa interaktif dengan kita, komunikasi hidung macam-macam dan sampai dia ingat lagi. Oh, jadi 3 hari mah saya balik lagi atau tidak itu mah terserah, balik mah. Dia jauh, dia di Lampung, kamu di Lampung, saya di Banten atau udah sekarang mah bagaimana aja nanti pokoknya kabari saya lewat telepon ya. Ya. Pada saat itu pulang Bang. Setelah dibersihkan pulang. Setelah pulang tiba-tiba itu anak yang pulang tapi setannya nggak pulang Bang. Iya benar. Saya ingat Setannya ya. itu nggak pulang. Setannya Kan? nggak pulang. Kita punya keponakan yang Masih usia 1 tahun satu setengah tahun ya, setengah. masih baru bisa jalan ya Bang ya. Tiba-tiba setannya merasuki Rasuki anak kecil. anak kecil. Kebetulan Mama setelah ngobatin itu Mama ada jadwal keluar ya. Mama ada jadwal keluar, ditelepon karena keponakan kita atau si dede kecilnya itu tidak bisa bergerak karena kaku ya Bang ya. Matanya jereng. Matanya putih semua ya Bang. Matanya putih ke semua, arah badannya atas, sudah mengkaku. samping, Udah kaku, lidahnya melet iya. kayak orang ke setrum ya. Iya seperti kayak orang Stip apa? ya setip lah ya, setip atau apa itu? Kejang-kejang ya Bang. Kejang. benar. Kejang-kejang. Diobatin oleh dokter nggak bisa, ini bukan itu. Sampai kita obatin sampai akhirnya pulanglah Mama ditelepon karena ini Mama ngebut pakai motor ngebut. Ya dipegang badannya, ternyata memang bukan sakit, ternyata dikungkung oleh setan. Dipeluk sekencangnya oleh setan itu. Sehingga kejang-kejang. Sehingga kejang-kejang. Dan setan yang mengkungkungnya itu atau yang memeluknya dia itu setinggi 4 meter Bang. Karena sebelum anak itu atau anak kecil itu kejang-kejang, ada kakaknya lagi yang seusia 4 tahun bilang 4 tahun. itu ada orang yang jalan nabrak-nabrak dinding, nabrak-nabrak atas, rambutnya panjang. Pas pada saat itu dia dipegang sama Mama, pada saat kejang-kejang itu dia pegang sama Mama, tetap nggak bisa. Akhirnya karena memang ternyata setan itu memeluk, akhirnya kita peluk, kita ambil. Akhirnya situ seperti Mama pun seperti orang apa ya, kesurupan sih, bukan kesurupan, tapi Mama dengan tidak disadari Mama menjerit, menjerit seperti yang dilakukan anak Ya, itu. Menjeritnya itu seperti itu juga. Baru anak itu si kecil baru melemah. Iya. Kejangnya udah hilang. Lemes sampai 3 hari 3 malam kita tidak tidur ya. Tidak tidur, kita Tidak begadangin. tidur karena kita menjaga. Dan Khawatir memang ada terjadi lagi. memang kesalahan pada saat itu si kecil itu ikut-ikutan. Ikut-ikutan nonton. Ya, ikut-ikutan nonton karena memang pengen tahu ya, namanya anak kecil ya. Kepo anak kecil. Anak-anak kecil itu kepo. Padahal ya, para pemirsa, apabila mana ada sesuatu atau ada orang yang terkena Kesurupan, seperti itu, kesurupan atau sedang diobatin secara gaib, jangan Diruqyah. sekali-kali mendekati. Jangan anak-anak kecil. Anak kecil atau orang dewasa yang kata Rentan. Bang Heri, rentan. Tulang iganya renggang. Tulang iganya renggang seperti Bang Hadi yang sering kesurupan. Itu Rentan sekali. rentan untuk sekali kena. dan jangan sekali dekat. Karena kerap kali dirasuki, mudah untuk dirasuki, seperti itu. Jadi para pemirsa, kalau ada sesuatu yang terjadi di rumah atau dimanapun juga, jangan ditonton, gitu. Jangan dilihat, karena itu mudah. Jadi setan itu Mudah kadang-kadang tertular mengikuti, ya, mudah tertular. nempel. Jadi kalau kata itu dia nyetrum. Nyetrum. Makanya banyak sekali orang yang katanya si ibunya kena teluk, anaknya ikut kena teluk, seperti itu. Jadi yang itu anak ini bukan karena santet Bang, tetapi dia itu si Gundurwonya itu suka dengan si anak ini, si laki-laki ini. Oh, Gundurwonya cewek cowok berarti? Cewek. Gundurwo mah cowok Bang. Tapi kok suka sama laki-laki Ya lagi? mungkin dia
Apa Iya. bang? Gay kali ya bang? Gay kali ya. Genderuwo gay kali ya. Genderuwonya mungkin gay bang. Jadi dia tuh tidak mau dilepas karena bicara pada saat keluar mulut itu aku mencintai dia. Itu yang diingat. Aku mencintai dia. Aku mencintai dia. Jadi dia saking marah karena dilepas dari itu, ya akhirnya mau mengambil adik kecil itu, gitu. Ya yang di Iya, rumah iya. kita itu. Ya. Di situ mama punya pikiran, punya rasa Firasat. sesalan, Oh, rasa sesal. Apa ada sesal kalau terjadi sesuatu ini, mungkin penyesalan seumur hidup mungkin ya. Jadi mama kalau sampai lah sekarang kalau ada orang yang diobat-obatin seperti itu, usirin. Jangan dekat-dekat, apalagi sekarang punya cucu. Ya mudah-mudahan cucu mama kuat ya, tidak takut seperti itu kok. Ya, kalau mama belum cuci tangan, belum itu rasanya nggak boleh dekat-dekat, nggak boleh sana nggak boleh dekat seperti itu. Rasanya jadi kalau kita kerja di satu tempat jangan ngelamun, jangan banyak ngelamun. Kadang seperti kita gini. Kenapa kok setan? Emang pasti para pemirsa bertanya ya bang, emang setan ada ya suka ngumpetin gitu ya bang ya? Iya. Ada. Seperti contohnya gini abang cari kunci motor, padahal kunci motor ada di meja, dicariin di meja nggak ada, ya bang ya? Padahal di situ, perasaan nggak ada gitu ya bang ya? Iya, suka kayak gitu. Ya seperti itu ya. Mungkin pemirsa pun Udah seperti dicek itu. nggak ada, tiba-tiba Ada ketemu di situ. lagi berapa jam ada di situ. Iya, sampai kita jengkel ya bang, ternyata ada di situ. Nah, Setan ya, iseng. setannya Iseng. iya, gak ada pekerjaan bang. Besok setannya suruh ngelamar kerja biar punya kerjaan ya bang ya. Nah, ya. Terima kasih seperti Oke, itu bang. Jadi pemirsa udah menyimak kan. Jadi bisa aja mungkin ya karena kita manusia hidup berdampingan dengan alam jin atau setan, kita hidup dalam satu tempat yang sama, aktivitas, mungkin bisa jadi si setan itu suka sama kita, naksir ya. Naksir ya. Makanya itu ketika kita buka baju itu baca bismillah, segala sesuatunya diawali dengan bismillah pemirsa, untuk menghindari kita dari segala perkara yang nggak kita inginkan. Oke pemirsa, semoga cerita dari mama yang tadi bercerita soal pasien itu bisa diambil, dipetik pelajarannya untuk kita semua pemirsa. Oke, kita tutup dan kita lanjut dengan cerita selanjutnya di hari besok. Jangan pernah percaya mitos dan tetap saksikan Lorong Misteri di jam 3 sore dan jam 9 malam. Sampai jumpa. Terima kasih sudah tonton video ini dan juga tonton si Aceng Jagoan di channel Cloud Studios. Oke?